adik-adik semuanya. Apa kabar? Baik dan sehat selalu kan? Pastilah Kak. Yes, yes, yes. Mari kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah baik kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya dapat mengerti dan bersedia mengerjakannya dengan senang hati. Terima kasih. Amin. Bacaan Alkitab saat ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 1 ayat 1 sampai 10. Ya, Yeremia 1 ayat 1 sampai 10. Adalah seorang nabi bernama Yeremia. Dia masih berusia sangat muda. Pada suatu hari, Tuhan memberi tugas kepada Nabi Yeremia. Tuhan berkata, "Yeremia, aku mengutusmu untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Yeremia kaget dan berkata dalam hati, "Aduh, nabi bagi bangsa-bangsa. Bagaimana ini?" Kemudian Yeremia menjawab Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku masih sangat muda. Aku tidak pandai bicara." Tapi adik-adik, tahukah kalian apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia? Tuhan berkata, "Yeremia, jangan takut. Aku akan menyertai kamu. Aku juga akan menolong kamu untuk menjalankan tugasmu." Wah, mendengar hal tersebut, Nabi Yeremia menjadi gembira. Dia pun menjawab perintah Tuhan tadi dengan berkata, "Iya Tuhan, aku mau mengerjakan tugas dari Tuhan. Aku mau menyampaikan firman Tuhan dan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Adik-adik, Yeremia masih sangat muda pada saat itu dan ia merasa tidak berpengalaman. Bahkan Yeremia menyadari kekurangan yang dimilikinya ketika menerima tugas dan tanggung jawab dari Tuhan. Namun demikian, Tuhan meneguhkan panggilannya dan memberikan jaminan penyertaan kepada Yeremia. Kalau kita tidak berani mencoba, maka kita tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar berarti tidak pernah bertumbuh. Tugas dan tanggung jawab itu sebenarnya adalah kesempatan kita untuk bertumbuh. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah bisa berkata seperti Yeremia? "Ya Tuhan, aku mau mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan baik." Contohnya bagaimana, Kak? Untuk adik-adik kelas kecil contohnya, yang pertama, belajar merapikan tempat tidur sendiri, melipat selimut setelah digunakan. Meskipun belum bisa rapi, meskipun masih minta bantuan papa atau mama pada awalnya, tidak apa-apa. Kalau bilang iya, aku mau merapikan tempat tidur sendiri, adik-adik pasti bisa. Contoh yang kedua, membereskan mainan atau mengembalikan mainan di tempat yang sudah disediakan mama dan papa. Tidak pakai menunggu. "Ah, nanti diberesin mama aja deh. Ah, nanti biar mbak yang merapikan deh." Kalau bilang iya, aku mau membereskan mainan yang berserakan, adik-adik pasti bisa. Untuk adik-adik kelas besar contohnya, yang pertama, belajar membantu mama di dapur. Misalnya mencuci piring dan gelas, mengiris sayuran, atau menggoreng telur ceplok.
Meskipun takut pecah karena air sabun licin, meskipun takut teriris karena pisau tajam, meskipun takut pada minyak panas, tidak apa-apa karena ada mama atau papa atau nenek atau kakak yang menemani dan mengajari adik-adik. Kalau bilang iya aku mau membantu mama di dapur, adik-adik pasti bisa. Yang kedua, belajar lagu rohani anak-anak yang baru. Apakah dengan menyanyi atau dengan bermain musik? Meskipun belum bisa nadanya, meskipun tidak hafal liriknya, meskipun masih minta tolong papa atau mama atau kakak untuk memutarkan lagunya melalui YouTube, tidak apa-apa. Kalau bilang iya, aku mau belajar lagu rohani anak-anak yang baru, adik-adik pasti bisa. Nah, bisa ya seperti Yeremia yang mengatakan, "Iya Tuhan, aku mau mengerjakan tugas yang diberikan." Yakin bisa dan pasti bisa karena Tuhan menolong. Pertolongan Tuhan bisa berupa kesehatan dan sukacita saat mengerjakan tugas, bisa juga berupa bantuan dari papa atau mama atau kakak. Oke, mari kita akhiri sapaan firman ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik untuk kami. Berkati kami supaya bisa mengatakan iya dalam melakukan semua perintah Tuhan. Dan kami juga memohon supaya Tuhan menjaga kami selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semangat sehat ya adik-adik semuanya. Dadah.